Action. Ayo, kamera roll. Cut. Itu mah cuma ngobrol marahin gue ya. Kita ulang. Seberapa sering sih dipanggil Pak Agung? Sering banget, Lut. Jarang sih. Kalau berapa sering, nggak sering, tapi tiap minggu pasti ketemu. Sering banget. Tapi kalau dipanggil Lut tuh berarti Pak Agung moodnya lagi bagus. Kalau udah fun, ke ruangan saya gitu. Beres deh gua. Beres hari itu. Lumayan sih, tapi nggak. Ya lumayan lah. Cukup sering. Sering banget. Sering banget. Sering banget. Karena satu lantai. Kalau dibilang sering, nggak juga sih. Tapi kalau sudah telepon, nah biasanya itu langsung jantung naik loh. Itu biasanya pertanyaan banyak tuh. 3 kalian Pak, pagi, siang, sama sore. Tapi lebih sering dipanggil Mbak Fani. Karena beliau manggilnya lewat Mbak Fani. Apa pengalaman yang berkesan sama Pak Agung? Banyak. Banyak banget ya. Gua 9 tahun atau 10 tahun gitu. Sebenarnya cukup banyak pengalaman yang berkesan sama Pak Agung. Ya, karena apa ya? Pengalaman ada beberapa kali sering main sepeda bareng, goes bareng kayak gitu, Cuk. Badannya kekar dan golopnya bagus lah. Si Pak Agung tuh demen olahraga orangnya, jadi Meskipun jarang ketemu gitu ya, seminggu sekali baru ketemu, tapi kesannya banyak. Bisa ngelihat dia, cara dia ngeramasin orang, bisa ngelihat dia kalau lagi happy gitu kan ya. Ada yang khas. Kebenaran saya udah 3 kali ganti direktur gitu. 3 kali direktur, nah yang terakhir ini yang paling beda gitu. Berkesan semua dari kesan manis sampai kesan horor. Komplit. Salah satunya itu adalah setiap merancang atau melakukan sesuatu itu harus detail diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin semua operation akan terpatri di otaknya semua. Jadi Pak ADMS itu selalu bilang tak ada di timnya itu sistem yang no SPOF. Artinya semua harus redundansi. Nah, itu yang saya sangat berkesan. Pengalaman berkesan dengan Mas Agung adalah ketika beliau mengejarkan bagaimana cara berkomunikasi dan bernegosiasi. Pengalaman berkesan sama Pak Agung, ya sering dimarahin. Yang paling berkesan adalah dimarahin dulu. Waktu buat justifikasi salah, pas migrasi, proyek migrasi, data center Supomo ke Setu. Wah, itu mengena banget deh. Pelajaran apa dari Pak Agung sampai hari ini kamu implementasikan? Nah, ini nih, pelajarannya mungkin di luar kerjaan. itu sih kebiasaan baik di olahraga gitu. Jadi buat ngejaga badan sendiri gitu. Kalau ngejaga badan sendiri aja nggak bisa, gimana mau jaga yang lain gitu. Yang paling terlihat adalah mencari kesalahan. Pelajaran, kalau pelajarannya yang bagusnya sih gue selalu dituntut untuk proaktif tuh kata-kata beliau. Proaktif dong, Van gitu. Tapi bagus sih ya kan. Sani kerja yang bener aja, jangan neko-neko gitu. Apa bahasanya? Jadi saya sempat duduk samping Pak Agung, lihat perutnya dia rata gitu kan. Sementara perut gue kayak gini nih gitu. Akhirnya nanya, Pak, gimana perutnya bisa rata? Kayak bilang gitu. Nah, umur kamu berapa? Saat itu umur gue masih 35 gitu kan ya. Terus dia bilang, berarti kamu harus 35 kali sit up setelah sholat, dia bilang gitu. Sekarang masih kayak gitu, sekarang udah sampai 41, Pak. Tapi tetap gendut. Kalau ada meeting atau pertemuan diawali dengan doa katanya gitu. 3D. Do, delay, delete. Artinya apa? Dalam setiap detail
Jadi kalau misalnya ada presentasi atau justifikasi itu, karena saya sering dikoreksi, detailnya itu Pak Agung itu selalu memeriksa sampai sedetail itu. Jadi kalau saya memeriksa justifikasi anak-anak atau presentasi, itu kadang langsung muncul yang salah-salah itu langsung kelihatan. Typo atau hal yang lain, nah itu. Kira-kira seperti itu. Termasuk sosok leader buat saya yang mengubah saya menjadi personal yang lebih baik tentunya. Business acumen, ya, atau kecerdasan berbisnis. Jadi Mas Agung mengajarkan bahwa kita selaku engineer itu tidak hanya mendalami teknis, tapi juga harus mengasah kecerdasan berbisnis. Kenal dekat gak sama Pak Agung? Kenal, udah belasan tahun bareng Pak Agung. Aku sih merasa deket ya, nggak tahu Bapak. Dekat nggak begitu juga sih sebenarnya. Kenal deket, tapi nggak personal ya. Pas kerjaan pasti deket. Mungkin kalau saya bilang kenal dekat, Pak Agungnya nggak ngakuin. Ya kita profesional aja sih sama Pak Agung. Gue sih ngerasa deket. Deket kan Pak? Ya lumayan. Enggak, Pak. Ya, kenal baik, sudah belasan tahun sejak kami pertama kali bertemu. Tidak terlalu sebenarnya. Pak Agung dengan saya benar-benar atasan dan bawahan. Kalau kenal, tahu nggak DMS itu kepanjangannya apa? Ya, ayolah. Nggak ada yang mau susahan lagi pertanyaannya. DMS. Ada didiknya kalau nggak salah. Nah ini nih, ini pertanyaan dari pertama kali saya masuk 2015 sampai hari ini. Itu saya pikir nama M-nya itu Muhammad. Jadi ADMS itu Agung, Didik, Muhammad, Sahidi. Ternyata salah. Didik Mahendra Sahidi. Tahu dong. Agung, Didik, Marhendra Sahidi. Bener kan? DMS doang. Nama ibunya perlu nggak? Nggak ada. Didik Marhendra Sahidi. Nomor nicknya 130 nggak perlu ya. Didik Marhendra Sahidi. Agung Didik M Sahidi. M-nya itu apa? M-nya apa ya? Mahmud ya? Mahmud. Ternyata M-nya itu Mahendra. Tapi saya mah Pak Agung DMS, tahu singkatannya mah. Mas Agung DMS, Mas Agung Didik Marhendra Sahidi. Oh, tahu banget dong. Pak Agung Didik Mahendra Sahidi. Semua interaksi itu pasti selalu ada hikmahnya. Baik itu pada saat senang maupun pada saat dimarahin lah. Itu semua ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Kesannya, sejujurnya selama bertahun-tahun gue bersyukur banget sih. Gue bisa masuk di direktoratnya operation, direkturnya Pak Agung. Di sini kekeluargaan banget dan banyak banget hal-hal yang dilaluin itu bahkan kayaknya lebih deket daripada keluarga. Jadi semuanya kenal di sini, fun banget. Kesannya menyenangkan, terus kemudian juga banyak belajar cara dia berkomunikasi ya. Komunikasi, terus dia kan selalu menekankan jangan ada single point of failure gitu. Dan itu bener banget gitu, dan dia selalu terus memastikan bahwa ada backup dan memastikan semua operasional aman. Kesannya seneng, terus banyak deg-degannya juga. Kerjasama baik dan arahnya jelas. 10% nggak seneng, 90% seneng. Baik, Sangat berkesan.
Karena Pak Agung sudah mengubah saya menjadi personal yang lebih baik tentunya. Ya pernah kejadian ngasih makan aja sih Pak. Jadi kecapnya nggak ada Pak. Sani lain kali kalau beli makan dilihat dulu di restorannya gitu. Coba dong impersonate Pak Agung. Job, lu ngerti nggak salahnya di mana? Bu, sini, ikut bapak dulu. Nggak bisa lah ya. Gimana ya? Cuman kayak gitu kan. Kamu nih gitu. Saya mikir dulu ya. Artinya apa ya? Nggak bisa Pak. Yang bikin jantung saya agak naik itu biasanya, Riz, sini, masuk ruangan. Nah, biasanya saya langsung nunduk tuh, karena udah tahu. Ini dia, kalau dia keluar ruangan. Aduh di sini Rut. Masih agak-agak lupa. Pak Agung itu sering mengawali pada saat speech-nya kepada tim seperti ini. Selamat siang teman-teman. Di operation kita harus implementasi 4C. Teman-teman panitia, terima kasih untuk kerja keras kalian. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata. Kalaupun ada kesalahan, itu adalah kesalahan saya sebagai seorang pemimpin. Yang terakhir, pesan buat Pak Agung apa? Bapak sudah terlambat mau jadi atlet, jadi jangan terlalu ambisius olahraganya ya. Nanti sering kesleo, sakit lengan, bahu, kaki gitu. Santai-santai aja Pak. Mudah-mudahan Pak Agung itu tetap bisa berkarya, karena pasti ilmu dan kepintarannya lah, kecerdasannya itu saya akuin itu bisa bermanfaat sampai umur berapapun, walaupun sudah pensiun juga pasti akan bermanfaat. Keep moving. Nah, Pak Agung tuh tiap hari selalu absen di grup sepeda. Tetap bergerak, maksudnya tetap bergerak kemanapun, maupun itu olahraga, untuk karir, untuk apapun yang lebih baik gitu. Keep moving. Iya. Sukses selalu, Pak. Pak Agung, selamat menempuh fase kehidupan selanjutnya. Saya percaya Pak Agung akan selalu sukses dimanapun Pak Agung berada. Ya, keep in touch Pak. Thank you atas didikan dan arahannya selama ini. Menjadi lebih baik, menjadi lebih barokah, dan tentunya yang terbaik untuk Pak Agung. Mas Agung, terima kasih atas bimbingan dan arahannya selama ini. Selamat menjalani kehidupan baru yang tak kalah menyenangkan. Iya, semoga sehat aja Pak Agung ya Pak. Biar dapat kerjaan lagi aja. Ya. Pak Agung, selamat melanjutkan perjalanan baru dengan bisnis-bisnis barunya, dengan mungkin pola hidupnya mulai berubah gitu ya. Tapi saya yakin Pak Agung tetap masih olahraga gitu. Sehat terus Pak Agung, selamat, sukses. Assalamualaikum Pak, dah. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir.
Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Adakan tiada bertemu, akan berpisah.